ketika di situ dia tahu, dia langsung menebak ke teman gue. Dia langsung bilang, "Mas, temennya lagi haid ya." Ketika dia buka, dia melihat sosok mencekam itu bener-bener. Akhirnya menimbulkan kesurupan ke tenda sebelah. Temen gue tuh langsung lari ke arah yang namanya bola peperangan. Dikejar sama temen gue, ditarik rambutnya. Itu yang dari tenda yang di mana pada datang ke tenda gue. Selamat datang di Keramat, kisah seram malam Jumat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama OS Channel Family dan bersama gue Septian. Kisah seram malam Jumat kali ini, gue mau ngangkat cerita temen gue, kisah pendakian di Gunung Lawu via Ceto. Oke, mau tahu selanjutnya kayak gimana nih? Udah ada kedatangan narasumber nih. Coba perkenalkan dulu. Halo bro, nama gue Abi dari Depok. Oke, gue mau tanya dong, apa aja sih yang gue alamin saat naik di Gunung Lawu? Kalau yang gue alamin sih, pendakian gue ke Gunung Lawu yang berakibat kesurupan pada temen gue, yang berujung kesurupan massal. Oke, lalu udah. Kalau mau tahu cerita selanjutnya, ikutin terus, oke? Kisah seram malam Jumat di Gunung Lawu dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, gue ingin menceritakan tentang pendakian gue bersama teman-teman gue di Gunung Lawu via Candi Ceto. Dari Depok, gue jalan bersama teman gue sekitar 4 orang dan 1 wanita. Gue jalan dari Depok sekitar jam 5 sore, nyampe sana subuh. Dan ketika gue nyampe tempat simaksi pendakian, di situ gue sama sekali nggak tahu kalau teman gue yang cewek itu dalam keadaan haid. Dan di situ diketahuin oleh orang di pos simaksi itu ketika gue mau bayar simaksi untuk mendaki. Dia udah tahu tuh? Dia tahu. Tahu deh. Dia tahu ketika di situ dia tahu. Dia langsung menebak ke teman gue. Dia langsung bilang, "Mas, temennya lagi haid ya?" Tapi jujur. Di situ gue nggak tahu. Gue jawab dulu, gue belum tahu. "Saya nggak tahu mas. Mungkin saya tanya dulu kali." Gue tanya kan langsung tuh ke temen gue, "Emang bener lu lagi haid?" "Iya." "Kenapa lu baru ngomong?" "Ya gue takutnya kalau misalnya gue ngomong dari sana, yang ada lu pasti bakal mikir yang enggak Atau digagalkan gitu kali ya? Iya. Okay. Ya udah tuh. Tapi lanjut? Ya lanjut, mau nggak mau lanjut. Udah nyampe situ lanjut. Iya, oke. Dan orang simaksinya pun nyaranin, cuman nyaranin ketika kalau misalnya kencing jangan lupa tatakin pakai plastik di situ. Ya udah oke, nggak masalah ya kan. Udah ketika gue bayar simaksi, gue dijelasin kan rutenya, gue dikasih peta di situ. Dan di situ di peta itu ada yang namanya pos bulak peperangan. Nah, yang konyol lagi, di situ temen gue yang cewek yang lagi haid itu, dia malah ngecengin yang namanya bulak peperangan. Dia kayak mulutnya jahil ya. Iya, mulutnya jahil. Dia malah kayak ngecengin, "Ih, ini apaan sih kok namanya bulak peperangan, lucu. Siapa sih emang yang dulu perang di sana? Coba yuk ke sana, mungkin ada yang perang di sana." Dan gue sama temen gue cuman kayak bilang, "Udah apaan sih, jangan kayak gitu, emang itu namanya, mungkin tuh sejarahnya di sini." Gue cuman bilang kayak gitu. Udah seiring gue menyelesaikan simaksi, nggak lama gue melakukan pendakian di situ. Udah gue jalan sekitar pos 1, itu baik-baik aja, masih baik-baik aja keadaan, masih aman ya? Masih aman. Sudah gue nyampe pos 2, temen gue mungkin kencing di situ. Temen gue kencing, si cewek itu kencing. Oh, si cewek itu kencing, yang lagi haid itu kencing. Dan gue nggak tahu ya namanya, ya cewek, masa gue ngintip kan bro, masa gue gimana kan. Ya udah dia kencing sendiri, entah gimana di situ, mungkin dia lupa juga kali dia ditekan pakai plastik. Yang disuruh sama si orang simaksi itu. Udah sudah gue jalan dari pos 2, nggak lama gue istirahat dong karena azan zuhur. Dan sudah azan zuhur, di situ emang keadaan itu berbeda. Temen gue yang tadinya emang bocahnya petakilan apa gimana, di situ langsung diem drastis. Dan seketika dia langsung kayak ngajakin buru-buru ke bulak peperangan. Padahal area camp gue itu sebelum bulak peperangan pos 5. Udah gue jalan, akhirnya gue maksain buat jalan terus. Alhamdulillah di perjalanan gue nggak kerjain apa-apa nih. Perjalanan untuk menuju pos 5, tempat gue ngecamp. Iya.
Akhirnya udah, sampainya gue pos 5 itu sekitar jam 8 malam. Dan gue memutuskan buat ngecamp di situ dong. Gue buka tenda di situ. Akhirnya gue makan segala macam di situ, gue buka tenda, gue makan malam di situ. Dan kejadiannya sekitar jam 11 temen gue si cewek itu ngebuka tenda yang tenda gue tuh menghadap ke sabana, ke ladang luas, dan di situ cuma ada satu pohon. Ketika dia buka, dia melihat sosok ya yang gak ngenakin lah. Kuntilanak. Kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Terus dia doang yang ngelihat apa lu juga? Dia doang yang ngelihat. Iya. Ya gue aneh lah, dia kenapa kan tiba-tiba, ya gue nggak ngeliat apa-apa. Dan di situ pun dia langsung kesurupan. Gak makin lama di situ langsung kesurupan. Itu berjalan dengan lama apa cuma sebentar? Berjalan dengan lama dan akhirnya menimbulkan kesurupan ke tenda sebelah. Nyamber di tenda sebelah, di sekitar 4 cewek. 5 dong. Jadi 5. Itu suasana jadi mencekam gitu, bener-bener kayak itu di situ tuh yang dari tenda yang di mana pada datang ke tenda gua. Itu kejadian itu lu gimana tuh? Maksudnya sampai 5 itu kan? Sampai 5, dan di situ gua jujur aja gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gua bukan yang ahli kayak nyadarin orang kesurupan apa gimana ya kan. Ya udah, akhirnya mungkin masih rame dan menimbulkan yang gue bilang itu kejadian lagi ke 4 tenda di sebelah gua, jadi 5 orang. Itu kesurupannya gimana aja? Ya kesurupan, ya gimana sih, kayak orang kesurupannya gitu pada teriak-teriakan. Maksudnya ada dialog, dia ngomong nggak? Oh, kalau di itu gua nggak tahu. Kalau di tenda yang sebelah itu gua nggak tahu. Gue cuma fokus ke temen gua. Dan gak lama kemudian, ketika di situ tenda sebelah kesurupan juga, temen gue tuh langsung lari ke arah yang namanya Bulak Peperangan. Oh, yang tadi diceritain berarti? Iya. Jadi tuh posisinya Bulak Peperangan itu di atasnya pos 5, di tempat gue ngecamp. Nah, dia langsung lari ke arah Bulak Peperangan itu, dikejar sama temen gue, ditarik rambutnya. Di situ dia jatuh, dia pingsan langsung di situ. Pingsan, sadar, nangis. Mungkin pas habis dia pingsan itu udah semuanya jadi sadar apa gimana? Enggak, belum. Baru temen gue doang. Masih ya, di tenda situ tetap masih di situ. Masih rame. Gue juga mikirnya pas gue balik dari ngejar temen gue, udah nggak ada kejadian apa-apa, udah kelar. Ternyata masih. Dan gue seiring berjalannya waktu, ya gue nggak tahu lah itu siapa yang bisa nyelesain itu masalah itu, kesurupan itu. Mungkin ada orang yang ahli apa gimana ya kan? Ya udah, akhirnya ada yang bisa ngeluarin apa gimana. Akhirnya udah tuh, suasana udah kembali seperti biasa. Dan gue memutuskan untuk istirahat, ya kan. Dan ketika subuh, udah akhirnya gue memutuskan untuk jalan ke arah puncak. Sudah Bulak Peperangan, ada yang namanya Gupak Manjangan. Sudah Gupak Manjangan, ada yang namanya Pasar Setan. Di Gunung Lawu itu terkenal Pasar Setan. Ya. Iya. Dan anehnya di situ, gue melakukan pendakian, itu gue berempat. Tetap cewek yang itu ikut. Gue berempat, gue posisinya gue berjalan berdua duluan, teman gue berdua lagi di belakang. Ketika gue nungguin teman gue berdua yang di belakang, gue sama temen gue duduk di Pasar Setan itu. Di pos Pasar Setan? Iya, emang di situ tuh suasananya emang beda kayak pos-pos yang lainnya tuh nggak? Kayak yang lembab, bagaimana? Yang anehnya, gue di situ berdua posisinya, tapi di situ gue kayak denger napas bertiga. Berdua tapi bertiga? Iya. Satu lagi? Ya gue nggak tahu walau alam. Cuman itu yang gue alamin, ya kan? Ya mau nggak mau ya gue udah kayak gitu, gue akhirnya gue ninggalin teman gue yang 2 di belakang. Iya. Gue untuk jalan duluan ke puncak. Oh, lu duluan? Akhirnya gue duluan memutuskan daripada gue ngulangin kejadian yang kayak di pos 5 itu. Akhirnya gue jalan sampai puncak, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Gue turun lagi ke tenda dari puncak. Dari tenda gue prepare segala macam. Gue turun ke bawah, alhamdulillah nggak ada kendala. Dan sampai bawah, si orang yang ngebak teman gue hide itu, dia langsung nyamperin gue. Langsung di situ dia ngasih kertas putih sama pulpen. Disuruh jelasin, Mas. Coba temennya suruh jelasin ketemu apa aja tadi. Berarti dia udah tahu. Dia udah tahu. Tahu semuanya kejadian di atas. Kejadian di atas. Ya udah, akhirnya teman gue nyatet. Kejadiannya gimana. Udah bener. Apa yang dia bilangin semuanya bener. Berarti
pas dia turun langsung disuruh catat itu semuanya kejadian. Tapi temen lu di situ masih diikutin apa enggak maksudnya? Enggak. Kalau kata si ini. Udah enggak. Kalau untuk diikutin ke bawah udah enggak. Cuman emang gimana ya? Setiap gue mendaki sama cewek temen gue ini, pasti ada aja hal-hal kejadian yang gak diinginkan, tau gak lu? Ya. Iya, anehnya begitu. Si temen gue yang satu cewek ini, selalu ada kejadian yang gak diinginkan. Gak cuma di Gunung Lawu sebenarnya. Oh banyak. Jadi kalau setiap ada cewek itu, ada aja yang gak diinginkan. Iya. Jadi tuh emang dia setiap naik haid apa gimana? Enggak juga. Kadang dia juga dilarang sama orang tua, cuma dia batu. Oh, karena dilarang. Mungkin karena itu kali ya. Bisa jadi. Iya. Sampai situ aja sih kalau cerita buat di Gunung Lawunya. Sampai di situ. Iya. Nah, jadi abis lu cerita kayak gini, gue mau nge-review lah, mau nanya-nanya tentang yang tadi lu ceritain semua. Ya. Ini pas lu naik itu, lu sebelumnya belum nanya sama dia kalau dia itu haid? Gue nggak nanya. Jadi lu mah taunya dia ya, aman-aman aja. Dari pertama lu nggak ada kejadian apa-apa tuh? Nggak ada kejadian apa-apa. Pas lu nyampe Simaksi baru di situ dikasih tahu, ditebak sama orang Simaksi itu. Dan gue juga ya kaget lah, gimana sih namanya bawa orang haid, tanggung jawabnya lebih besar ya, pasti ya kan. Iya, cuman gue nanya balik ke cewek itu mau gimana, ya dia memutuskan buat tetap jalan. Akhirnya ya udah, kejadian lah hal kayak gitu. Gue kan belum pernah naik gunung nih, tapi gue tahu gitu, orang yang lagi haid itu kan riskan banget buat naik gitu. Tapi lu masih ngelanjutin. Iya. Nih gue juga mau nanya, itu sih abang-abang itu yang abang-abang Simaksi itu tuh kok bisa tahu gitu? Nah itu gue juga sampai sekarang pun gue nggak tahu dia bisa tahu dari mana. Itu gue bingung, itu dia langsung nebak. Berarti mungkin bukan orang sembarangan juga lah. Iya. Pas dia kesurupan itu mungkin karena dia selengean juga kali, mungkin gara-gara dia ngecengin juga kali ya, yang di bulak peperangan pas dijambak gitu. Itu dia kagak berontak atau apa enggak, dia cuma nangis. Pokoknya dia cuma nangis, dibawa sama teman gue ke tenda. Adalah orang yang bisa ngeluarin. Ada yang bisa ngeluarin juga. Lu kan naik ke-4 nih, di situ nggak ada yang ngerti hal itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gue emang kalau naik sama teman gue nggak ada yang bisa kayak yang bisa ngeluarin kayak gitu, nggak ada. Nih gue nanya, lu kan waktu itu ngerokok ya berdua? Apa itu sudah kejadian itu pas gue mau ke OTW Puncak. Lu ngerokok berdua, tapi lu bertiga. Kayak bertiga itu menurut lu itu siapa? Masih ada sangkutan nggak sama bulak peperangan itu menurut lu? Enggak, kalau kata gue udah bukan dari bulak peperangan, karena emang di Pasar Setan itu. Oh iya, emang yang terkenal itu di Gunung Lawu Pasar Setan itu. Tapi di Pasar Setan cuman itu kejadiannya? Iya. Nah ini kan dikasih tulisan nih. Dikasih tulisan itu dia nebak semua. Nebak, dicatat bener semua. Berarti emang lu dari awal naik udah dipantau sama ini kali? Mungkin, bisa jadi. Tadi kan lu bilang ya, setiap lu naik ngajak dia ada aja. Berarti lu udah beberapa kali ya naik ya? Udah berapa gunung lah udah gue jama. Lu dari 2016. Dari 2016 lu naik. Iya. Itu dari lu sekolah ya? Dari gua sekolah udah naik. Berarti lu ada, selain cerita yang ini berarti masih banyak dong? Masih ada cerita gua. Oke, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Iya, nanti mungkin di lain cerita selanjutnya. Kesan dan pesannya itu apa menurut lu? Kesan pesannya lu? Iya. Pesan buat yang para pendaki lah, yang mau ke laut atau yang mau baru. Kalau pesan dari gue sih, kalau buat pendaki-pendaki yang baru mau naik apa gimana, atau yang baru pemula, ya lu ngedaki cukup ngedaki aja, jangan mikir aneh-aneh. Lu ngedaki cuma cukup mikir, ya lu mau mendaki, lu mau menikmatin alam. Jangan kayak mikir yang di gunung banyak banget kayak gini-ginian nih, di gunung mistis nih gini-gini. Enggak semua gunung kayak gitu, tergantung dari kitanya aja. Kalau menurut gue emang semua gunung pasti ada, pasti serem. Tergantung gimana kitanya ngebawanya. Yang penting mah lu niat kita lah ya. Iya, niat sama lu cuman cukup sih, jangan sombong, jangan takabur lu di gunung. Soalnya itu bicara alam ya. Ya lu nggak tahu ya kan. Dia namanya di alam ya kan, ada yang hilang apa gimana. Nah, berarti jangan lupa juga berdoa kan. Pastinya berdoa wajib itu, bro. Jangan ngambil apapun
selain gambar, jangan ninggalin apapun kecuali jejak. Ya, berarti intinya jangan buang sampah sembarangan. Iya, itu wajib. Wajib bawa turun sampahmu. Oke, mungkin cukup sekian aja video kisah seram malam Jumat kali ini. Ini cukup pengalaman Abi yang sangat luar biasa lah. Mungkin bagi gua, mungkin kalau dia mah udah biasa aja kali ya. Udah sering ya kan. Gue juga pengen lah ajak aja kali-kali nih. Ayolah, kita naik bareng. Iya, gua wajib ngerasain ya. Wajib. Siap. Oke, kalau misalnya ada yang mau dengerin ceritanya Abi lagi yang selanjutnya, karena banyak kan nih. Masih ada lagi cerita selanjutnya. Komen, lanjut gitu, oke? Jangan lupa juga follow IG-nya OS_family09 dan IG gua loyback06. Mungkin mau pasti sekalian IG gua Abiansyah Pratama 2 ABY make Y brother. Oke, cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Happy enjoy, sampai jumpa. Dadah.